Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang topik bagaimana menghadapi anak yang cerdik. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, ada anak-anak yang memang katakan dikaruniai oleh Tuhan dengan kecerdikan. Dan itu nampak sejak kecil Pak Paul ya. Nah tetapi kadang-kadang juga anak-anak cerdik ini merepotkan orang tuanya. Nah, pengertian cerdik yang akan supaya kita bisa sama-sama punya satu persepsi, Pak Paul. Pengertian cerdik dalam hal ini itu seperti apa yang hendak Pak Paul ungkapkan? Di sini saya membedakan kata cerdik dan cerdas, meskipun keduanya bisa saling mengisi atau tumpang tindih. Kebanyakan anak-anak yang cerdik adalah anak-anak yang cerdas. Nah, cerdas bagi saya adalah tingkat kepandaian. Cerdik menggunakan tingkat kepandaian itu untuk kepentingannya. Jadi anak-anak yang cerdik adalah anak-anak yang bisa memanfaatkan kesempatan, memanipulasi orang tuanya, guna kepentingan pribadinya. Begitu. Iya. Mungkin ada suatu dongeng anak-anak yang mengatakan kancil yang cerdik itu Pak Paul ya, yang bisa menggunakan buaya untuk sebagai jembatan, macam seperti itu yang kita mau maksudkan. Betul sekali. Nah, ciri-cirinya anak yang cerdik itu seperti apa Pak? Yang jelas adalah anak-anak ini mudah sekali meluluhkan hati orang tua atau hati orang lain dengan perbuatan baiknya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah umumnya perbuatan baik itu adalah perbuatan baik yang bersifat sementara. Dengan kata lain, dia bisa mempertunjukkan suatu perilaku yang dia tahu sangat dirindukan atau diharapkan oleh orang lain, guna mendapatkan yang dia inginkan itu. Jadi di sini bukannya dia ingin melakukan hal-hal yang baik itu untuk perbuatan baik itu sendiri, tapi untuk memenuhi kebutuhannya atau keinginannya. Itu sifatnya positif atau negatif, Pak? Saya kira awal-awalnya ini sesuatu yang natural, tapi kalau kita tidak arahkan, bisa berkembang menjadi sesuatu yang negatif, Bu Ida. Jadi benar-benar dia akan menjadi anak-anak yang saya sebut anak-anak plastik. Anak-anak yang hanya menunjukkan perilaku tertentu, tapi sebetulnya itu bukanlah diri dia yang sebenarnya. Mungkin untuk yang negatif itu kita seringkali sebut licik gitu Pak. Betul. Sedang yang cerdik ini lebih bersifat positif gitu Pak. Betul. Nah, kalau sifatnya hanya sementara Pak Paul, dan itu sebenarnya tujuannya kan untuk memperoleh apa yang dia inginkan. Ya, berarti dia bisa memperalat dalam tanda petik itu orang tuanya gitu Pak. Atau orang lain yang lebih dewasa dari dia. Tepat sekali. Jadi mereka ini, anak-anak ini bisa membaca dengan cepat kelemahan orang. Dalam hal ini misalnya kelemahan orang tuanya. Nah, itu yang dia lakukan. Dia memperalat kelemahan si orang tua atau orang lain untuk mendapatkan yang dia inginkan. Contoh konkretnya seperti apa, Bapak? Misalnya dia tahu bahwa misalnya ibunya dia tidak tahan dengan tangisannya. Jadi kalau dia sudah mulai merengek-rengek, nah ibunya pasti tidak tahan. Yang dia akan lakukan adalah merengek. Dan dia tahu dia akan dengan segera mendapatkan yang diinginkan. Atau dia tahu ayahnya tidak tega dengan dirinya. Ayahnya sangat mencintainya. Jadi ayahnya nggak akan tahan kalau dituduh bahwa ayah itu tidak mengasihinya. Nah yang dia akan lakukan adalah menuduh ayahnya, ayah tidak sayang lagi kepadaku. Begitu mendengar kata-kata ayah tak sayang lagi kepadaku, si ayah langsung panik dan terpaksa melakukan yang diinginkan oleh si anak.
Nah, kemudian ada ciri-ciri yang lain, Pak Pol? Yang lainnya adalah anak-anak ini pandai mengadu domba. Misalkan jadinya si ayah berkata nggak boleh. Si anak akan lari kepada mamanya dan meminta hal yang sama. Begitu mamanya berkata, iya boleh. Nah, dia datang kembali kepada ayahnya dan berkata, mama sudah bilang boleh. Dengan kata lain, anak ini memang cerdik sekali. Dia tahu bagaimana mendapatkan yang dia inginkan. Nah, salah satu metodenya adalah mengadu domba. Dia bisa lakukan ini bukan saja kepada orang tuanya, tapi juga kepada kakak adiknya. Dia bisa berkata, pinjamkan barangmu dong. Nggak boleh, kakakmu sudah kasih kok. Oh iya? Boleh nggak? Iya, kalau kakak udah kasih boleh. Padahalnya mungkin sekali kakak yang satunya belum memberikan izin. Kemudian dia akan datang kepada kakak yang satunya dan berkata, adik sudah berikan, boleh nggak saya minta pinjam? Oh iya, jadi boleh. Nah, jadi memang dia bisa mengadu domba, bahkan di kalangan teman. Jadi trik-trik seperti ini seolah-olah begitu natural ada dalam dirinya. Yang ini yang seringkali mengherankan orang tua, sebab orang tua sendiri tidak pernah mengajarkan trik-trik seperti ini. Itu terjadi pada usia mulai kecil ya Pak Pol? Bisa jadi ya Pak Pol? Betul sekali Bu Ida. Jadi ada anak-anak yang mulai bisa memanipulasi orang lain atau orang tuanya itu sejak usia sekitar 2,5 sampai 3 tahun. Jadi sedini itu. Iya. Kalau katakan cara-cara yang dia gunakan itu, yang masih halus kelihatannya itu Pak Pol ya, itu tidak membuahkan hasil. Apa kira-kira yang dilakukan oleh si anak itu? Dia akan menggunakan metode mengancam, Pak Gunawan. Jadi dia akan berkata, kalau tidak belikan, saya akan mogok makan. Nah, dia tahu mogok makan itu akan sangat menakutkan orang tuanya. Nah, dia tahu orang tuanya akan membujuk-bujuk dia supaya makan. Dan dia akan terus mengambek dan berkata, enggak, sampai saya mendapatkan barang itu, saya tidak akan makan dulu. Nah, atau yang lainnya lagi misalnya, dia akan mengancam besok tidak mau sekolah. Nah, orang tua jadi terpaksa membelikan barang atau menuruti kehendaknya. Karena apa? Orang tua tahu besok kalau dia di sekolah nangis-nangis, nggak mau sekolah, rame di rumah sebelum ke sekolah, susah. Jadi orang tua akhirnya terpaksa menuruti kehendaknya. Jadi seringkali kalau dia merasakan tidak lagi mempunyai hasil, dia akan mengancam. Begitu. Dan sikap itu bisa dimanfaatkan untuk orang lain juga, Pak. Betul sekali, Bu Ida. Jadi bukan saja dia bisa mengancam orang tuanya, dia mulai bisa juga mengancam temannya supaya dia mendapatkan yang dia inginkan. Begitu. Apakah ancaman itu selalu dalam bentuk kata-kata gitu, Pak? Dia ungkapkan atau hanya apa? Hanya tingkah lakunya gitu atau bagaimana, Pak? Seringkali memang dalam bentuk ucapan. Jadi dia akan berbuat ini, berbuat itu. Tapi waktu memang tidak dituruti kehendaknya, dia laksanakan. Misalkan ya dia akan mengancam tidak makan, dia tidak makan. Tapi saya percaya kalau misalkan dia tidak makan untuk 2-3 hari, dia pasti akan makan juga. Saya duga palingan dia hanya mengancam tidak makan dan dia berhasil nggak makan, ya mungkin dia akan bisa misalnya kehilangan 2 makanan, pagi dan siang, malamnya dia akan makan. Atau kalau nggak sekolah, ya benar-benar dia akan nangis dan dia akan berontak, tidak mau ke sekolah. Begitu. Sebenarnya apa yang melatar belakangi anak sampai melakukan sikap-sikap seperti itu, Pak? Yang menjadi dasar utamanya adalah anak-anak ini memang pandai. Cerdik jadi gitu ya? Betul. Jadi secara genetik anak ini memang sudah cerdik. Artinya apa? Artinya dia bisa membaca situasi dengan cepat sekali. Ada anak-anak yang nggak bisa membaca dengan begitu cepatnya. Tapi anak-anak yang cerdik ini mudah sekali membaca perasaan orang, reaksi orang. Dia bisa melihat keraguan-raguan orang dalam melarang dia. Nah, anak-anak yang lain mungkin nggak bisa membedakan. Tapi dia bisa. Dia tahu orang tuanya sepenuh hati melarang dia, atau 3/4 hati, atau 1/4 hati. Dia bisa bedakan semuanya. Nah, dia tahu kapan orang tuanya melarang dia dengan setengah hati. Waktu dia mendengar setengah hati, dia akan masuk
untuk mengubah yang setengahnya lagi misalnya. Jadi memang mudah sekali, peka sekali dengan reaksi orang dan dia bisa benar-benar memanfaatkan itu. Iya. Bagaimana sikapnya seandainya anak itu punya adik atau teman lain yang kelihatannya itu tidak terlalu cerdik seperti dia gitu. Dalam teman bermain kan seringkali seperti itu, Pak. Jadi kecenderungannya Pak Gunawan, anak-anak ini memanfaatkan anak-anak lain yang lebih lemah, lebih muda, atau lebih bergantung kepadanya. Atau yang tidak sepandai dia. Kecenderungannya akhirnya bisa memanfaatkan orang lain. Dia bisa menyuruh-nyuruh orang untuk melakukan yang dia minta atau memberikan yang dia inginkan. Nah, dalam tindakan yang lebih ekstrimnya, dia bisa membujuk anak-anak lain yang lebih muda atau lebih bodoh darinya untuk melakukan atau memberikan yang dia minta itu. Dan anak-anak lain itu seperti terpedaya sekali dengan dia. Langsung saja berikan dan ikuti kehendaknya. Karena begitu pandainya dia membujuk anak-anak lain itu. Jadi misalnya contoh yang bisa terjadi. Temannya datang membawa satu misalnya ya, ballpoint yang baru. Nah dia bisa bujuk temannya itu untuk memberikan ballpoint yang baru itu kepadanya dengan menukar ballpoint yang bekasnya itu. Nah ini kan membuat orang bingung. Kok bisa anak itu membawa ballpoint baru, dibujuki sampai benar-benar percaya omongannya dan rela menukar ballpoint baru dengan ballpoint bekas. Seperti itu. Kira-kira ada sebab ya Pak Pol ya, anak menjadi cerdik itu ya Pak Pol. Kira-kira sebabnya itu apa ya Pak? Saya kira yang memang yang lebih melatar belakangi ya adalah kepekaan secara genetik itu, kepandaian yang memang dia bawa sejak lahir. Jadi memang sudah mempunyai akal-akal yang banyak karena pandai dan ya mudah membaca situasi. Begitu tajam melihat reaksi orang dan membedakan reaksi orang. Itu saya kira nggak usah diajarkan. Jadi nggak mesti ada masalah di rumah sehingga anak ini menjadi cerdik seperti itu. Nggak mesti. Atau gitu. Terkait juga dengan sifat yang ingin mendapatkan sesuatu gitu Bapak. Nah, itu biasanya tambahan jadinya Bu Ida. Jadi saya kira penyebab pertamanya memang sudah ada bakat atau bawaan yang dibawa sejak lahir, kepandaian dan kecerdikannya itu. Nah biasanya di rumah dia akan mendapatkan masukan-masukan yang makin menyuburkan perilakunya itu. Kenapa? Sebab begini, pada umumnya orang tua senang dengan anak yang cerdik. Jadi meskipun ada nada marah, orang tua akan berkata, aduh ini anak pinter benar bisa membohongi mama. Nah, bukankah ini suatu kata-kata yang penuh dengan kontradiksi? Ada tegurannya karena membohongi mama, tapi sekaligus ada nada bangga, berhasil kok membohongi mama. Jadi dengan kata lain, anak-anak ini memang menerima banyak tanggapan-tanggapan positif terhadap kecerdikannya itu. Nah, yang kedua adalah, misalkan anak ini dibesarkan di rumah yang nggak ada anak lain. Dia anak tunggal. Jadi segala perhatian ditumpahkan padanya. Sehingga yang dia inginkan cenderung dia dapatkan. Nah lama-lama dia mulai mempelajari cara-cara mendapatkannya itu. Sebab mudah sekali, tidak usah usaha keras kok. Dia langsung bisa mendapatkannya sebab dia anak tunggal. Begitu. Atau yang ketiga yang cukup umum adalah anak ini anak yang disanjung. Karena di rumah ada 2-3 anak, dia yang paling pandai. Karena itulah dia banyak mendapatkan pujian-pujian. Nah pujian-pujian ini membuat dia menjadi mudah mendapatkan yang dia inginkan. Begitu. Atau yang klasik adalah orang tua yang bermasalah. Sehingga orang tua yang bermasalah itu nomor 1, nggak tahu bagaimana mendidik anak dengan tepat. Atau nomor 2, nggak punya waktu untuk mendidik anak. Jadi ya berikan saja dengan mudah apa yang diinginkan oleh anak. Ya sebenarnya punya anak cerdik itu kan juga merepotkan orang tua Bapak kalau melihat seperti tadi ya. Maka langkah-langkah apa kira-kira yang bisa ditempuh oleh orang tua menghadapi anak yang cerdik seperti itu?
Ada beberapa langkah yang kita perlu lakukan. Yang pertama adalah kita tidak mesti harus selalu membuka kedok anak. Nah, mungkin ini statement yang sedikit membingungkan. Bukankah anak-anak ini mempunyai bakat jadinya ya untuk tidak tulus? Jadi reaksi kita sebagai orang tua, bukankah seharusnya membuka kedoknya supaya dia bisa lebih jujur atau tulus? Yang saya maksud di sini adalah kita bukannya menyuburkan ketidaktulusannya, tapi kita mau mengakui bahwa dalam rel yang benar, di mana tidak ada kebohongan, cerdik atau banyak akal adalah suatu aset, suatu kelebihan yang dapat digunakan untuk hal yang baik. Jadi, kekreatifan seorang anak untuk memikirkan solusi waktu menghadapi tembok, itu sesuatu yang baik, nggak mesti negatif. Jadi relnya saja yang kita harus perhatikan, atau yang lainnya lagi. Anak-anak mempunyai banyak akal, memang sangat-sangat berguna dalam pergaulannya. Misalnya, dia menolong teman yang dalam menghadapi problem, itu sangat berguna sekali akal-akal yang dia miliki. Enggak, bukan begini, mendingan kita pakai cara ini. Nah, jadi anak-anak ini bisa memberikan bantuan kepada teman yang mengalami problem. Ya. Yang lainnya lagi, bukankah ketajaman membaca reaksi orang, membaca perasaan orang, itu sesuatu yang sangat berguna dalam pergaulan. Jadi itu juga adalah aset yang kita nggak ingin hilangkan dari dirinya. Dengan kata lain, waktu mulai berbohong, waktu mulai melewati batas, kita perlu tegur, kita perlu munculkan, gitu. Tapi nggak selalu waktu dia mulai cerdik-cerdik, kita memarahinya, menghukumnya. Karena saya kira itu ya hanya akan menghilangkan semua aset yang sebetulnya berguna bagi hidup dia pula. Ya. Di dalam hal ini Pak Paul, tadi Pak Paul katakan kadang-kadang si ibu itu mengatakan sesuatu yang bertentangan. Pinter ini anak, bisa bohongi ibu. Nah itu kan sesuatu yang bertentangan, yang bisa membingungkan anak. Nah sebenarnya bagaimana sikap orang tua menghadapi anak cerdik ini? Yang paling penting adalah konsisten. Jadi kalau papa sudah mengatakan tidak boleh, mama harus mendukung papa tidak boleh. Kalau papa berkata tidak boleh, mama berkata boleh, si anak langsung tahu, oh ini dia duduk masalahnya. Mereka tidak sepakat. Si anak akan terus menggunakan celah itu. Jadi konsisten adalah obat penawar yang sangat ampuh untuk anak-anak seperti ini. Jadi kalau kita sudah katakan minggu ini tidak beli barang, tidak beli mainan, kita harus konsisten tidak beli mainan untuk selama 1 minggu ini. Begitu. Juga kalau anak menunjukkan reaksi yang misal mogok makan segala, orang tua tidak perlu takut ya Pak Paul. Betul. Seringkali kita ini jadi panik ya, kok anak nggak mau makan. Biarkan dia nggak makan sekali, 2 kali. Nah misalkan sampai malam dia nggak mau makan juga, orang tua harus mengambil tindakan yang lebih tegas. Misalnya apa? Memarahi dia. Dan kalau perlu kita memukul, dan kita tahu kita pukul hanya di pantat anak ya. Kita marahi, kita tegur dia dengan suara yang mantap, dengan suara yang tegas, dan melihat matanya. Setelah itu kita bilang, makan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah mulai memberitahu kepada si anak bahwa engkau tidak selalu bisa memperoleh yang kau inginkan. Ada waktu-waktu engkau harus melakukan sesuatu yang tidak engkau inginkan. Nah dalam hal ini engkau harus makan. Mungkin dia nggak makan juga itu malam. Dengan dia menangis dan sebagainya dia nggak makan juga. Tapi gara-gara malam itu dia nggak makan, tapi terus dimarahi dan dipukul, dia tahu besok kalau dia nggak makan, dia akan menerima perlakuan yang sama dari kita. Kita akan memarahi dia dan memukul dia. Dengan kata lain, kalau besok pagi dia tidak makan, dia akan pikir 2 kali. Karena dia sudah mendapatkan perlakuan kita yang tegas di malam sebelumnya. Jadi di sini diperlukan tindakan-tindakan yang bisa juga mematahkan kemauannya yang keras itu. Bahwa sampai titik tertentu dia harus melakukan yang kita inginkan. Jangan sampai orang tua
dalam hal seperti ini kehilangan gigi. Dan benar-benar menunjukkan kehilangan giginya. Nggak tahu lagi mesti berbuat apa dengan kamu. Itu perkataan yang kurang bijaksana dilontarkan di hadapan anak. Anak benar-benar akan bersuka cita mendengar orang tua berkata, tidak tahu lagi bagaimana menghadapi kamu. Ya, untuk yang kali selanjutnya dia benar-benar akan terus-menerus memanfaatkan orang tuanya. Cuman kadang-kadang orang tua berada dalam posisi yang sangat sulit, Pak Paul. Sehingga seringkali yang diungkapkan adalah, oke lah, tapi sekali ini saja loh, lain kali tidak. Nah, itu apa menunjukkan hal yang tidak konsisten? Saya kira bisa iya, bisa tidak. Jadi saya nggak mau terlalu kaku juga. Kalau orang tua bisa konsisten dan berkata, ini kali saja, lain kali mama tidak akan memberikan hal ini. Nah, lain kalinya benar-benar tidak boleh. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau lain kali masih gitu masih lagi, ada lain kali lagi, yang... nah itu bahaya, betul. Nggak ada habisnya. Nah, sebenarnya kita akan mengasihi anak-anak ini. Apa sebenarnya yang hendak kita ajarkan kepada anak ini, Pak Paul, melalui hal-hal seperti itu? Pertama-tama kita ingin mengajarkan bahwa kitalah yang mengatur rumah. Kitalah yang mengatur perilakunya. Kitalah orang tua dan dia anak. Itu jangan sampai terlupakan atau dilewati. Anak senantiasa harus tahu dia anak dan kita orang tua. Dan pada titik terakhir, orang tualah yang akan menentukan tindakannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah anak-anak ini perlu belajar mengendalikan dirinya. Anak-anak yang cerdik ibarat kereta api yang berjalan dengan cepat. Kalau tidak ada yang menghalangi, ini kereta akan terus berjalan. Dia akan menjadi seorang anak yang tak tertahankan, di mana keinginannya tidak boleh dihalangi oleh siapapun. Ini yang berbahaya. Jadi dengan tindakan-tindakan yang tegas dan konsisten, anak yang cerdik ini tahu bahwa dia tidak selalu mendapatkan yang dia inginkan. Artinya, dia harus belajar menahan diri, menguasai hasratnya. Dengan kata lain, kita ini mulai membantunya menumbuhkan disiplin diri. Sebab yang namanya disiplin sesungguhnya adalah kemampuan menguasai hasrat pribadi. Nah, ini yang kita sedang lakukan terhadapnya. Bagaimana dengan pembentukan anak itu sendiri? Nah, lepas dari yang telah tadi saya katakan, tadi saya sudah singgung awalnya bahwa anak-anak ini mempunyai kecenderungan untuk mengembangkan kecerdikan menjadi ketidaktulusan. Yang kita akan bentuk adalah kecenderungan untuk menjadi tidak tulus ini. Kecerdikan kita tahu hal yang bermanfaat, tapi kalau sudah tidak tulus, itu sudah melewati batas. Sehingga ini yang kita perlu perhatikan. Kalau dia mulai membohong, memutarbalikkan perkataan seseorang, atau merugikan orang dengan bujukannya, nah, di sini kita mulai mencium ketidaktulusan. Di sini orang tua harus memberikan teguran. Kalau perlu memarahinya. Kalau perlu meminta dia, misalkan dalam contoh ballpoint tadi, mengembalikan ballpoint itu kepada temannya. Jadi kita harus mendidik dia untuk tidak merugikan orang lain dengan kecerdikannya itu. Misalnya dia mulai membohong kepada gurunya dan sebagainya dengan kata-kata yang pandai-pandai itu, besok kita bawa dia ke sekolah dan berkata, katakan yang sebenarnya kepada gurumu. Nah, tindakan seperti itu mengajar dia lain kali tidak menggunakan kecerdikan untuk hal-hal yang tidak tulus. Begitu. Mungkin dari situ anak harus belajar bahwa kecerdikannya itu juga bisa merugikan dirinya, Pak Paul. Tepat sekali. Jadi kita bisa beritahu dia bahwa waktu engkau merugikan temanmu, dia tidak akan mau lagi berteman denganmu. Sebab dia akan melihat engkau sebagai orang yang jahat. Engkau memang mendapatkan yang engkau inginkan, tapi engkau akan kehilangan lebih banyak hal. Orang gak akan percaya lagi kepadamu. Apa yang kau katakan selalu akan dicurigai, diragukan, benar atau tidak. Mau gak seperti itu? Kalau engkau ngomong dengan kami terus meragukan, kau senang tidak? Nah, kalau tidak mau diragukan, berkatalah sebenarnya, jangan berbohong lagi.
Nah, jadi hal-hal ini kita bisa terus ajarkan kepada si anak. Nah, Bapak, kecerdikan itu kan juga merupakan suatu karunia dari Tuhan. Tuhan yang memberikan dia kecerdikan. Nah, tentunya Tuhan juga memberikan kepada kita, khususnya orang tua itu, pedoman melalui firman-Nya itu, Bapak. Dalam hal ini apa yang firman Tuhan katakan? Saya akan bacakan dari Amsal pasal 2 ayat 20 dan 21. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar, karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelaklah yang akan tetap tinggal di situ. Jadi firman Tuhan mau menegaskan satu prinsip di sini, orang yang jujur akan bisa bertahan. Orang yang tidak jujur tidak bertahan. Justru dia akan kehilangan yang menjadi miliknya. Nah, ini yang kita tegaskan kepada si anak. Meskipun orang tidak tahu mula-mulanya, Tuhan tahu. Dan Tuhan akan menghukum orang yang tidak jujur. Bahkan yang dia miliki akan menjadi terhilang darinya. Tapi orang yang jujur, dia akan terus mempunyai yang memang merupakan bagiannya. Memang setiap orang tua pasti akan menanamkan kejujuran berdasarkan firman Tuhan itu kepada anak-anak. Tapi khusus untuk anak-anak yang cerdik-cerdik seperti ini, itu harus diberikan tambahan pelajaran ya Pak Boleh mungkin. Tepat sekali. Atau contoh yang konkret gitu. Tepat sekali. Jadi nomor satu, orang tuanya sendiri harus memberi teladan. Bagaimana orang tua juga tulus, orang tua juga tidak mengarang-arang untuk menakut-nakuti anak. Hitamnya hitam, putih ya putih, boleh ya boleh, tidak boleh ya tidak boleh. Dan orang tua juga tidak terlalu banyak ya menakut-nakuti atau memberikan kisah-kisah yang tidak betul. Nah, ini membuat anak belajar bahwa orang tua itu tulus. Dan dia akan lebih bisa menerapkan kejujuran itu dalam hidupnya. Iya. Kita pasti bersyukur punya anak yang cerdik, tetapi kita juga mohon pimpinan Tuhan untuk bagaimana membesarkan anak-anak ini dalam ketulusan dan kejujuran itu. Tepat. Iya. Dan demikianlah tadi saudara-saudara pendengar, Anda telah mengikuti perbincangan kami bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang menghadapi anak yang cerdik. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.